Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Susi Kitchen. Kali ini kita akan membuat peyek kacang yang gurih, renyah, dan enak pastinya ya. Sebelum mulai, yuk klik tombol subscribe. Nah, untuk bahannya sendiri saya menggunakan tepung beras. Tepung berasnya sebanyak 250 gram. Ini tepung berasnya 250 gram akan saya tambahkan dengan bawang putih yang udah saya blender halus. Ini bawang putihnya sebanyak 6 siung, kemudian saya blender halus. Kemudian saya tambahkan irisan daun jeruk purut biar aromanya wangi dan harum. Nah, kemudian saya masukkan santan paling kental ya. Santannya itu yang sangat kental sekali sebanyak 250 ml. Kemudian setengah saset ketumbar. Ini ketumbar yang udah ketumbar bubuk gitu ya. Kemudian diaduk rata. Nah, ini keadaannya masih sangat kental. Nanti akan kita tambahkan air kembali ya, karena jangan sampai adonannya itu kental. Kalau bisa nanti adonannya itu yang encer gitu ya. Nah, kemudian kita aduk terlebih dahulu untuk memastikan tingkat keenceran dan kekentalannya. Dan ternyata ini memang benar-benar kental. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, kita tambahkan bumbu selanjutnya. Di sini saya tambahkan garam. Nah, untuk yang ketumbar tadi saya masukkan semuanya ya. Tadi kan setengah saset, ternyata kayaknya kurang. Jadi saya tambahkan lagi ketumbarnya. Untuk penyedap dan garamnya saya gunakan 2 sendok puding ya. Nah, ini karena dia lumayan kental, jadi saya tambahkan air. Ini airnya menyesuaikan ya. Jadi kalau takaran saya menggunakan air itu saya tambahkan sekitar 150 ml kembali. Tapi ini opsional ya teman-teman. Jadi ini menyesuaikan saja menurut kita pas gitu ya. Jangan sampai dia terlalu encer banget atau terlalu kental, karena kalau dia terlalu encer dia kesulitan untuk bikinnya gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan kacang tanah. Di sini saya gunakan kacang tanahnya 500 gram biar banyak ya kacangnya, jadi kriuknya dikit kacangnya banyak gitu ya. Kita akan bikin seperti itu nantinya. Kemudian ini saya tambahkan garam kembali karena rasanya yang kurang. Nah, ini saya udah menyiapkan 2 wajan, 1 teflon dan 1 wajan yang udah saya isi minyak. Nah, kemudian akan kita cetak bentuk seperti ini. Jadi saya masaknya itu di 2 tempat ya teman-teman. Jadi yang di awal saya masak di atas teflon. Jadi kalau misalnya udah mulai mateng gitu ya, kemudian yang saya masak di atas teflon ini akan saya pindahkan ke sebelahnya. Nah, tapi ini saya pastikan dulu untuk semua permukaannya itu nggak ada yang basah gitu ya, maksudnya yang udah kayak mateng gitu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian jika udah mateng ya di permukaan atasnya, kemudian bisa kita balik atau langsung kita masukkan ke dalam wajan yang udah kita kasih minyak ini. Nah, ini saya gunakan api yang sangat kecil sekali. Kenapa kecil? Karena takut nanti dia gosong ya. Tengahnya masih mentah tapi permukaan lainnya udah gosong gitu. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, untuk yang bagian ini yang kedua maksudnya ya, yang kedua ini saya bikin agak lebih besar ukurannya. Jadi bulatnya itu lumayan besar ya teman-teman. Seperti tadi caranya. Setelah semua permukaannya matang, kemudian kita pastikan agar tidak lengket di teflon ini. Teflon saya ini agak sedikit lengket ya teman-teman. Nah, kemudian kita masukkan kembali ke dalam sini, ke dalam wajan tadi. Kemudian kita ulang cara yang seperti tadi. Caranya masih sama, kita masukin. Nah, segini. Ini menyesuaikan teman-teman. Kalau teman-teman mau peyek yang ukuran kecil, bulat-bulat kecil gitu ya, artinya sedikit saja. Tapi jika teman-teman pengennya peyek yang ukuran besar seperti ini, diameter ini sekitar 10 cm. Jadi caranya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman cek. Ini yang pertama tadi ukurannya lumayan kecil, dan kedua ketiga lumayan agak besar ya diameternya. Nah, kemudian kita iniin lagi, kita ya caranya seperti ini. Kita biar pinggirnya ini enggak lengket, karena kadang lengket teman-teman. Nah, jika udah seperti ini, masukkan kembali. Oh iya, ini menggunakan api yang sangat kecil sekali ya teman-teman pada saat kita menyetak ini. Nah, ini ternyata masih udah bisa ya, maksud saya ternyata udah bisa dipindahin ke dalam ini
apa sih namanya, kuali tadi. Oh iya, jika ada permukaan yang kotor bisa langsung dibersihkan teman-teman, jangan dibiarin karena dia akan menghitam. Selanjutnya kita akan bikin seperti tadi caranya. Jadi cara ini masih sama ya teman-teman, caranya seperti ini. Untuk minyaknya tadi, itu minyak dalam keadaan panas ya tadinya, tapi nggak panas banget, masih yang agak anget gitu. Terus saya pakai api yang sangat kecil sekali. Nah nanti jika udah masuk semua gitu ya, udah selesai kita mencetak dan semuanya udah dimasukin ke dalam minyak, baru nanti apinya agak sedikit kita besarin, tapi jangan besar banget, sedang cenderung kecil gitu ya teman-teman. Nah ini caranya masih sama, kita masukin ke dalam minyaknya. Jadi ini cara yang saya pakai ini cara tradisional ya. Ada beberapa yang pakai langsung gitu ya, yang bikinnya tuh langsung disiram di pinggir kuali gitu ya dengan minyak yang sangat banyak sekali. Nah saya tidak begitu suka dengan peyek yang seperti itu, karena keluarga saya rata-rata suka peyek yang seperti ini. Jadi bentuknya bulat dengan diameter 10 dengan kacang yang banyak banget di dalamnya dan kriuk banget ya, untuk tepungnya itu nanti kriuk banget. Nah ini caranya memang sedikit agak ribet tapi makannya tuh enak teman-teman. Nah caranya seperti ini, simpel ya teman-teman. Ini saya banyakin kacangnya biar makin enak, karena kalau makan peyek itu kacangnya sedikit kok kayak makan keripik ya. Tapi kalau makan peyek kacangnya banyak, itu baru bener-bener yang dinamain makan peyek kacang ya, peyek kacang tanah. Nah kemudian ini bisa kita tes, bisa kita coba balik ya. Tapi ternyata nanti ini masih lembut sekali, karena kalau kita balik sekarang takutnya nanti lepas, para kacang-kacangnya itu lepas dari tepungnya. Nah ini kita masukin lagi. Jadi caranya ini diulang-ulang seperti inilah teman-teman. Tungku sebelahnya, tungku kompor sebelahnya itu untuk menggoreng, dan tungku di sebelahnya untuk membuat peyeknya. Jadi kalau nggak pakai telepon sih bisa ya teman-teman, langsung pakai wajan yang kecil itu, kasih minyak sedikit. Tapi itu menurut saya kurang ini ya, kurang bagus cetakannya. Jadi kalau dia pakai teflon kayak gini cetakannya jadi bagus, bulat-bulat gitu ya. Walaupun ya pada akhirnya kadang nggak mau dimasukin toples, dibelah gitu, karena toplesnya kan kecil, terus dibelah. Ya ada sih yang kayak gitu ya, karena toplesnya kecil. Coba kalau toplesnya besar ya nggak harus dibelah. Nah ini caranya masih sama seperti tadi. Lumayan agak ribet? Tentu tidak, asal kita bikinnya itu dengan senang hati ya pastinya. Masak itu kalau masak dengan rasa hati yang happy gitu kan, hasilnya itu enak teman-teman. Nah ini kita coba balik, ternyata belum juga. Kita cari space aja ya biar muat untuk kita masukin yang sedang kita cetak di teflon ini. Masih ada space, kita cetak satu lagi ya teman-teman. Kita cetak satu lagi, nanti akan kita masukkan ke sini biar benar-benar padat isinya. Biar cepet selesai ya teman-teman. Ini karena bikin dengan cara yang seperti ini lumayan agak makan waktu lama, tapi nggak apa-apa, hasilnya kan memuaskan. Nah ini hasilnya seperti ini peyek kita coba balik, dan ini masih lembut ternyata nanti ya teman-teman. Jadi kalau dia udah mulai garing pinggir-pinggirnya itu baru nanti akan kita balik. Kalau seperti ini jangan dibalik dulu, karena nanti kacangnya pada lepas. Kalau lepas kan ya sia-sia dong. Nah ini udah mulai pada garing nih teman-teman, lihat permukaan bawahnya udah mulai garing, bisa kita balik ini. Nah ini dibalik. Ini ada beberapa kacang yang lepas karena pada saat di awal tadi kan saya coba balik, padahal dia belum garing bawahnya, makanya ada yang lepas. Nah kayak gini, ini kita masih kita goreng ya. Terus kita balik lagi, jadi ini lumayan sering dibolak-balik ya teman-teman. Dan akhirnya ini udah garing, benar-benar garing, kita angkat lalu kita tiriskan. Nah ini kita angkat peyeknya. Nah ini udah ya teman-teman, tinggal kita tiriskan, kita lanjut untuk menggoreng dengan cara yang seperti tadi ya. Dan inilah hasilnya, peyek ala Susi Kitchen udah selesai. Peyek ini benar-benar gurih, garing, dan enak banget rasanya, Masya Allah. Terima kasih ya teman-teman udah menyimak video saya sampai selesai.